Halo Gadgeters, to the point aja ya. Ini baru akhir-akhir ini smartphone Samsung yang mid-range bisa bikin gue excited. Nah, ini adalah seri terakhirnya, rilis baru-baru aja, Samsung Galaxy A72. Handphone ini memberikan beberapa competitive advantage yang tidak dipunyai oleh smartphone mid-range lainnya, bahkan smartphone flagship killer sekalipun. Mau tahu apa? Nonton sampai habis. Mid-range itu it's all about compromises. Kita lihat dulu ya, apa aja yang dikorbankan di A72 ini. Yang pertama, bodi plastik. Rasanya mimpi kalau kita mengharapkan Samsung ngasih bodi kaca di Galaxy A72. Secara Galaxy S21 yang jelas-jelas positioningnya flagship aja bisa dikasih bodi polikarbonat, apalagi yang mid-range. Hal yang kedua adalah pilihan prosesornya, Snapdragon 720G. Sama ya dengan Galaxy A52 yang lebih murah 1 juta rupiah. Chipset ini cukup outdated. Kalau kalian nyari kenceng-kencengan di price range segini mungkin bakal kecewa. Tapi in real life, 720G ini ya masih oke banget. Bahkan gue pernah bandingin dengan Snapdragon 730G dan 732G, mirip-mirip aja, nggak jomplang. Mau lihat perbandingannya? Tuh, ada di cards di kanan atas. Diklik ya. Next. Sebenarnya yang utama ya cuma dua hal itu. Hal sepele sih ada, kayak SIM slotnya hybrid, jadi harus pilih mau pakai dual SIM atau satu SIM plus SD card. Sama nggak dikasih case dari dalam paket pembelian. Kalau ditanya apakah kedua kekurangan itu bikin gue ngedrop? Hell no. Kekurangan itu bisa banget dilupakan atau dimaafkan dengan mudah berkat spek lainnya yang menurut kami sangat kinclong. Bahkan beberapa fitur diantaranya flagship killer 10 jutaan resmi pun juga nggak punya. Rating IP67, waterproof nih, ditenggelamin bisa, bukan sekedar aman dari cipratan. Mid-range Samsung terakhir yang punya IP rating begini yang kami coba itu Galaxy A8 2018. Gue bawa jalan ke Lombok tuh waktu itu. Belum nonton? Cards-nya ada di kanan atas lagi. IP67 artinya bisa nyelam sampai 1 meter selama 30 menit. Ini adalah sebuah kemewahan yang secara mayoritas hanya dimiliki true flagship belasan juta. Gue pernah baca, untuk proses sertifikasi IP ini sendiri sekitar nambah cost $30. Belum lagi rentetan hal yang mesti di cover oleh produsen HP kalau IP ratingnya fail pas sampai customer. Anyway, ini adalah langkah pintar dan berani dari Samsung. Buat gue dan keluarga yang memang hobi berenang, videoin keluarga di kondisi underwater itu priceless. Perlu dicatat nih, rekam video maupun foto underwater tidak semudah itu loh ya. Jepretnya harus pakai volume button dan kadang tekanan air bikin screen seolah kepencet. Bentar, masih ada smart move lainnya juga. Yap, kamera. Mencari handphone mid-range dengan fitur OIS pada sistem kameranya bagaikan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Nah ini, Samsung memberikan gak cuma satu, tapi dua OIS sekaligus pada sistem quad camera Galaxy A72. Di kamera utama 64 megapiksel dan di lensa tele 8 megapikselnya. Yes, kalian lagi-lagi gak salah denger, lensa tele. Bisa jepret foto 3 kali optical zoom. Optical ya, bukan croppingan dari main sensor belaka. Lagi-lagi sebuah kemewahan yang sangat susah kita temukan di lini handphone mid-range. Bahkan flagship sekalipun masih banyak yang skip fitur ini demi penghematan. Catat ya, user atau calon user A72 ini adalah senjata pamungkas kedua kalian ketika dianggap remeh oleh yang hobi pamer spek. Kamera lainnya juga nggak kalah reliable. Ultra wide-nya 12 megapiksel bukan cuma gimmick. Sama halnya dengan lensa makro 5 megapiksel. Terus buat selfie ada kamera 32 megapiksel di hole punch pada bagian layar. Cukup basa-basi, kita lihat apakah speknya dapat mewujudkan hasil yang wah. Di dalam kondisi cahaya yang cukup, karakter fotonya sharp banget dengan warna yang saturated selera kebanyakan orang. Dengan dynamic range yang fenomenal untuk levelan mid-range. White balance antara ketiga lensanya pun konsisten. Secara kualitas, ultra wide-nya yang beresolusi 12 megapiksel dan FOV 123 derajat bikin lensa ini jauh dari kata gimmick. Walaupun memang kalau di pixel peep terlihat over sharpen. Yang gue suka banget adalah lensa telenya punya karakter yang natural secara ketajaman.
Portrait mode-nya juga konsisten lah ya dalam memisahkan objek, detailnya pun cukup natural. Masuk ke kondisi remang-remang, night mode-nya cukup bisa membantu meningkatkan exposure dan detail dari level detail cat air di auto jadi natural di night mode. Semakin gelap kondisi, semakin terlihat perbedaan exposure antara kedua mode. Perlu dicatat, night mode-nya sedikit nge-crop. Mungkin efek EIS mengcounter goyangnya tangan ketika proses pengambilan gambar. Oh ya, night mode-nya di kamera belakang hanya bisa di kamera utama ya. Kamera selfie-nya bagus pula, detailnya gokil. Portrait mode-nya sama bagusnya kayak kamera belakang. Night mode-nya juga bisa dipakai nih di kamera depan dan cukup membantu walaupun ya nggak wah amat. Yang gue suka adalah videonya. Pertama, semua lensa bisa 4K 30fps. Yes, including kamera depan. Stabilisasinya pun lumayan bagus. Sambil record, kita bisa gonta-ganti lensa juga. Keren lah pokoknya. Oh ya, hampir lupa, kamera tele kepake kalau kondisi cahaya bagus ya. Kalau gelap, dia akan cropping dari lensa utamanya yang punya bukaan lebih lebar. By the way, OIS di lensa telenya bener-bener kepake di mode video. Untuk video kamera depan bisa mentok di 4K 30fps. Gokil ya, jadi depan belakang videonya bisa 4K 30 sama kayak flagshipnya. Tapi memang untuk stability rada masih kurang ya. Kalau mau stabil banget turunin aja ke Full HD 30fps. Ini gue rasa stabilitasnya sih udah cukup bagus. Di bawah lari pun masih cukup oke nih. Full HD 30fps ya. Tambahan, kamera selfie-nya ada mode Full HD 60fps juga. Kalau kamera dan IP rating itu dua fitur pembeda, dengan lautan smartphone mid-range di luar sana, fitur lainnya sebenarnya nggak kalah saing. Layar dengan refresh rate 90Hz akhirnya hadir di lini smartphone mid-range Samsung. A32, A52, A72 punya semuanya. Jadi, user Samsung sekarang bisa merasakan smoothnya berselancar di UI dan konten yang mendukung. Seperti beberapa user handphone mid-range Xiaomi, Poco, Realme, dan kawan-kawan yang udah duluan. Kualitasnya yang nggak perlu ditanya lah ya, khas Super AMOLED Samsung yang memang udah industry leading. Next, stereo speaker. Nggak sembarangan, output audionya pun bagus, bulat, bassnya masih berasa. Hampir lupa gue, jack 3,5 mm masih ada di sini. Asik. Dengan package selengkap ini, kalau baterainya cepat habis ya males juga lah ya. Keren-keren tapi harus ngecas sebentar-sebentar. Untungnya nggak demikian ceritanya dengan Galaxy A72. Baterainya gede, 5000 mAh. Mungkin salah satu alasan kenapa bodinya rada berat, sekitar 200 graman ya gara-gara ini juga. Dari pengalaman gue dengan pemakaian medium to heavy, susah banget ngabisinnya dalam satu hari. Biasanya sampailah 1,5 hari. Terus kalau memang akhirnya habis, untungnya nggak kayak S21 series. Kita masih dikasih charger fast charging 25 watt. Terengebut ya sebenarnya nggak, tapi udah lebih dari cukup speednya. Sebentar dulu, kita jeda. Refreshing supaya nggak gadget melulu. Pasti kalian semua udah nggak asing lagi dong sama brand pakaian Uniqlo. Banyak outletnya dan keren-keren produknya. Nah, kami kebenaran baru banget nih nyobain produk terbaru mereka, Uniqlo UV Protection. Dari namanya aja udah ketahuan, benefit utamanya untuk menangkal 90% sinar UV dan melindungi kulit kita dari efek negatifnya. Salah satu yang paling umum, skin aging. Penting nih buat kita-kita yang banyak kegiatan di outdoor, tapi concern sama penampilan dan kesehatan kulit jangka panjang. Yang lagi kami pakai ini, pocketable parka alias ya, jaket. Yang kami suka tuh bahannya halus, nyaman di kulit, dan light. Terus jaketnya juga ya keren lah ya buat gaya-gayaan lah ya. Pertanyaannya beneran gak sih produk ini bisa menangkal sinar UV? Ya udah, yuk kita tes langsung aja dengan lampu UV. Pas kami compare dengan baju kami yang biasa alias tanpa teknologi UV Protection, terlihat dengan jelas bahwa produk Uniqlo UV Protection lah yang bisa memblok sinar lampu UV secara signifikan. Buktinya, cahaya bisa diredam dengan baik. Minimal banget tembusnya alias gelap. Beda jauh dengan yang satunya. Mantap!
Pasti kalian pada naksir kan? Langsung aja serbu Uniqlo Store yang ada di seluruh Indonesia. Harganya mulai dari Rp299.000. Modelnya banyak, bisa untuk anak kecil sampai dewasa. Soal software, menurut berita yang beredar, bakal dapat update 3 generasi Android juga, seperti produk unggulan Samsung lainnya. Ini adalah yang kadang dilupakan sama beberapa produsen Android. Sedikit tips dari gue, kalau kalian berasa 128GB masih kurang, ambil aja yang 256. Harganya tuh nggak jauh beda. Tapi kalau budget mepet ya, pakai aja SD card kalian yang nganggur. Balik sebentar ke soal tongkrongan. Luckily, walaupun plastik, bahannya nggak glossy. Bahkan sebelum gue pegang, pas dilihat doang tuh gue kira metal. Tapi yang kami punya warna hitam. Bagus, gue suka. Pas banget ditandemin sama S21 Ultra gue. Tapi kalau kalian pengen sesuatu yang lebih edgy dan kehabisan warna violet dan biru, solusi kami seperti biasa pakai InSkin Black Army Plus stripping style yang bisa kalian mix and match sendiri. Belinya tentu ya dari Nineskin. Dijamin Galaxy A72 kalian yang tadinya standar bakalan mengundang lirikan mata. Mumpung udah pasang skin, kami juga sekalian pasang screen protector Midgard Ultra. Enak kayak kertas, jadi nggak minyakan dan buat gaming juga lebih asik. Baik skin maupun screen protector tersedia buat semua jenis handphone. Langsung aja ya, visit link di deskripsi. Oke, jadi itu adalah Samsung Galaxy A72. Gue jujur aja lupa ya, kapan terakhir bisa merekomendasikan smartphone mid-range dari Samsung di tengah gempuran value mid-range yang berasal dari Tiongkok. Itu kan bener-bener gokil ya value-nya ya. Tapi starting M51 itu gue dan Kumar suka banget. A72 ini gue dan Kumar juga suka banget. A72 ini menurut gue bisa memberikan beberapa fitur yang masih belum mampu ditawarkan oleh value mid-range tadi. All in all, menurut gue ini adalah smart move dari Samsung. Seharusnya dari dulu-dulu dong begini. Keren nih, A72. Highly recommended. As always, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe dan tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys.